Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Amsal 20 ayat yang ke-12. Tertulis demikian, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika Serikat, biaya operasi untuk memperbaiki gendang telinga yang rusak sekitar 270 juta rupiah. Harga ini belum termasuk obat-obatan pasca operasi dan biaya konsultasi dan pemeriksaan lainnya. Bagi saudara yang belum tahu, gendang telinga merupakan bagian yang penting dalam telinga kita, yang memungkinkan kita untuk mendengarkan suara. Selain operasi gendang telinga ini, operasi mata palsu juga mahal. Prosthetic eye atau mata palsu yang ditanam di bagian bola mata dengan cara operasi, harganya berkisar antara 37 juta sampai 120 juta rupiah. Harga ini belum termasuk biaya konsultasi dan pemeriksaan serta biaya operasi. Mata palsu ini berfungsi untuk memenuhi keperluan estetika dan tidak dapat digunakan untuk melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa dua hal ini disampaikan dalam renungan ini? Maksudnya adalah agar kita mengucap syukur untuk telinga dan mata kita. Seringkali kita lupa untuk mensyukuri berkat dan kebaikan Tuhan yang begitu banyak kepada kita. Lalu sebaliknya kita malah mengomeli Tuhan dengan berbagai kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari mulut kita. Betapa sering kita merasa kita begitu miskin, padahal kita sungguh sangat kaya, saudara. Mata yang bisa melihat dan telinga yang bisa mendengar merupakan kekayaan yang dari Tuhan yang kita miliki. Belum lagi bagian-bagian yang lainnya dalam tubuh kita. Tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, jantung kita, hati, ginjal, mulut untuk berbicara, dan segala sesuatu dalam hidup kita merupakan kekayaan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Amsal 20 ayat yang ke-12 mengatakan, telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Apa makna dari ayat ini bagi kita, saudara? Maknanya adalah yang pertama, jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa mendengar dan melihat, itu semua merupakan suatu berkat yang besar buat kita. Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan untuk telinga dan mata kita, dan untuk seluruh keberadaan kita. Bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Tuhan. Saya sangat senang melihat pemandangan alam yang indah dan mendengar suara alam yang menyejukkan jiwa. Pemandangan dan suara alam itu mengingatkan saya tentang keagungan Tuhan dalam semesta. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur selalu kepada Tuhan, karena begitu berlimpah berkat-Nya bagi kita. Yang kedua, saudara, hargai dan hormatilah Tuhan yang telah menciptakan kita dengan cara memakai telinga dan mata kita ini seturut dengan kehendak-Nya bagi kita. Gunakanlah telinga untuk mendengarkan firman-Nya dan gunakan mata kita bagi kemuliaan-Nya. Berhati-hatilah agar telinga dan mata kita tidak dipakai untuk mendengarkan atau melihat sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, telinga dan mata merupakan dua indera yang penting pada tubuh kita. Dan dua indera ini diberikan oleh Tuhan kepada kita bukan tanpa suatu maksud, tapi Tuhan punya suatu maksud bagi kita. Dalam Matius 13 ayat yang ke-15 Tuhan Yesus berkata, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup.
supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, gaya bahasa yang dipakai dalam ayat ini mirip dengan majas ironi yang sebenarnya berisi suatu teguran. Ayat ini bukan bermakna bahwa Tuhan tidak mau menyembuhkan dan menyelamatkan, tapi justru dalam ayat ini, Tuhan Yesus menegur kekerasan hati setiap orang yang meskipun punya telinga, tapi tidak mau mendengar, dan meskipun punya mata, tapi tidak mau melihat kepada kebenaran, dan tidak mau meresponi kasih Tuhan. Kehendak Tuhan adalah agar setiap orang mau mendengar suaranya dan melihat kebenarannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Bersyukurlah untuk telinga dan mata yang Tuhan berikan, dan pakailah itu untuk dengar-dengaran pada firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mungkin telinga dan mata saudara tidak berfungsi dengan baik, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dan anugerah-Nya yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Bersyukur selalu kepada Tuhan dan muliakanlah nama-Nya. Pakailah seluruh hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan di sepanjang hari ini. Dari pagi, siang, sore hingga malam ini, Tuhan sudah menyertai kami, memberkati dan melindungi kami dalam segala aktivitas yang kami kerjakan dan lakukan. Kami bersyukur untuk damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan yang Tuhan berikan dalam hati kami. Kami berbahagia dan bersyukur karena kebaikan Tuhan. Malam ini kami bersyukur kembali untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengingatkan kami bahwa Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan kami telinga dan mata. Keduanya adalah ciptaan-Mu, Tuhan. Ampuni kami yang seringkali lupa untuk mensyukuri berkat Tuhan. Kami lupa untuk berterima kasih atas anggota-anggota tubuh yang baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami begitu cepat mengomel, bersungut-sungut, dan komplain tentang situasi dan keadaan yang kami hadapi, dan lupa untuk bersyukur, serta menyadari bahwa kami memiliki begitu banyak kekayaan yang dari Tuhan. Engkau melimpahkan kepada kami kebaikan demi kebaikan, kasih karunia demi kasih karunia. Ubahkan hati kami, Tuhan, untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Dan terlebih lagi daripada itu, ajar kami untuk dengar-dengaran kepadamu, Tuhan. Taat kepada firman-Mu, dan memakai mata kami untuk memandang kemuliaan-Mu, melihat kebenaran-Mu. Bukakan mata rohani kami untuk senantiasa dapat mengerti rencana-Mu dan melihat kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami mau beristirahat. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit. Jamahlah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan dan mujizat terjadi saat ini. Kami berdoa untuk setiap yang sedang mengalami putus asa, kehilangan semangat, kecewa atau sedih. Limpahkanlah semangat, kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Bangkitkanlah mereka kembali untuk melangkah dalam iman dan pengharapan. Kami berdoa untuk yang sedang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Jamahlah mereka Tuhan, dan lepaskanlah saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan terjadi, pemulihan terjadi. Dan kami berdoa untuk setiap yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidup mereka.
Berikanlah kekuatan Tuhan, jalan keluar, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi mereka. Ajar kami semua untuk selalu setia dalam segala hal, sabar menantikan Tuhan, dan tetap percaya dalam segala situasi yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami tidur dalam berkat Tuhan. Kami tidur dalam hadirat dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.